Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, mbak-mbak semuanya. Malam ini kita dipertemukan lagi di kajian rutin kita ya setiap malam Jumat. Malam ini temanya masih sama dengan malam minggu yang lalu, yaitu tentang menyembuhkan luka pengasuhan pada anak-anak. Nah, ini bagian keduanya ya. Minggu lalu kita juga sudah membahas tentang ini, terkait bagaimana kita membasuh luka pengasuhan. Tapi minggu lalu kita fokusnya ke kita ya, kita sebagai anak dari orang tua kita, di mana kita pun orang tua dari anak-anak kita, gitu ya. Jadi minggu lalu kita fokusnya menyembuhkan luka kita sendiri, gitu. Nah, jadi walau bagaimanapun ketika kita ingin menyembuhkan luka yang ada dalam diri anak-anak, maka kita dulu harus sembuh. Kenapa kok kita dulu harus sembuh? Kenapa nggak langsung fokus ke anak-anak? Karena pada hakikatnya yang akan menjadi role model bagi anak-anak itu kan kita sebagai orang tuanya. Yang akan mendidik mereka kan kita sebagai orang tuanya, gitu ya. Yang akan dimintai pertanggungjawaban juga kita sebagai orang tua yang sudah dititipi oleh Allah, dititipi anak-anak kita. Gitu. Jadi ketika kita ingin menyembuhkan luka pengasuhan pada anak-anak kita, maka yang harus sembuh duluan adalah kita. Nah, apakah harus serial gitu? Kita dulu sembuh, kemudian baru kita fokus ke anak-anak? Layaknya atau idealnya harusnya begitu. Jadi ketika kita menjadi orang tua, ya kita tuh udah selesai dengan urusan diri kita sendiri gitu ya, dengan luka kita sendiri, sehingga ketika kita menjadi orang tua ya kita tuh benar-benar siap gitu ya, benar-benar siap mendidik mereka, benar-benar siap membersamai mereka gitu ya, benar-benar siap untuk diserahi amanah yang berat ini gitu. Tapi itu kondisi ideal. Nah, pada kenyataannya kondisi ideal itu jarang sekali ditemui. Nah, jadi kalau memang serial nggak bisa, yang namanya serial itu kan harus nunggu ya, step per step. Nah, step berikutnya baru kita lakukan kalau step yang sebelumnya ini sudah selesai. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak bisa nih, serial gitu ya, nggak bisa menuju keidealan gitu ya, atau berjalan di dalam keidealan, maka yang harus kita lakukan adalah kita paralel gitu ya, sambil kita menyembuhkan luka kita, kita pun berusaha untuk tidak meninggalkan luka bagi anak-anak kita. Atau kalau sudah terlanjur terluka, ya berarti sambil kita menyembuhkan luka diri kita, kita pun sambil berupaya keras untuk menyembuhkan luka pada anak-anak kita. Sambil kita pun berusaha mencegah supaya luka itu tidak semakin melebar, luka itu semakin dalam sehingga semakin sulit untuk disembuhkan, gitu ya. Nah, jadi memang idealnya kita serial. Jadi kita sembuh dulu dari luka kita selesai dengan diri kita gitu ya. Harusnya gitu ya, idealnya begitu kita balik gitu kan kita sudah selesai semuanya kan. Kita sudah menemukan jati diri kita, kemudian kita juga sudah tahu harus ngapain. Kenapa? Karena dalam Islam begitu kita akil balik, maka kita statusnya sama seperti orang dewasa lainnya. Gitu ya. Kita sudah terkategori mukallaf, orang-orang yang memang dibebankan hukum syara kepada kita. Nah,
Jadi idealnya harusnya kita sudah selesai. Urusan tauhid kita sudah selesai, dalam artian konsep-konsepnya kita sudah paham. Dan kita sudah siap untuk menghamba sepenuhnya kepada Allah. Kemudian konsep-konsep kematangan mental, kematangan sakofah apalagi gitu ya, harusnya begitu kita balik itu kita sudah selesai gitu ya untuk semua bekal mengarungi kehidupan. Ya, sehingga begitu balik, kita memang sudah menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna akalnya. Nah, tapi kembali lagi gitu ya, jarang sekali yang menemukan keidealan ini, gitu ya, sehingga idealnya serial yang apa-apalah kita paralel daripada enggak sama sekali kan gitu ya. Nah, jadi malam ini kita akan fokus ke bagaimana kita menyembuhkan luka yang kita torehkan di dalam diri anak-anak kita sendiri. Sambil kita pun mempraktekkan apa yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu bagaimana cara kita untuk sembuh, gitu ya. Bagaimana kita juga menyembuhkan diri kita. Berat? Tentu saja, gitu ya. Menyembuhkan diri sendiri juga berat, gitu kan. Apalagi kita paralel sambil menyembuhkan luka pada anak-anak kita, atau sambil kita berusaha untuk tidak menambah luka yang baru, tidak membuat luka lama menjadi semakin dalam. Gitu. Tapi insya Allah kita berusaha sama-sama ya. Nah, kalau minggu lalu kita masih banyak membahas teori, karena ini materi bagian kedua, jadi saya tidak akan mengulang lagi ya. Pertama karena mata saya sudah sangat ngantuk gitu ya. Jadi kalau ngulang lagi materi minggu lalu, kayaknya nggak akan cukup lagi nanti kita sampai 9:30 ya. Jadi untuk malam ini kita lebih banyak masuk ke teknis ya, ke teknisnya. Bagaimana teknis kita untuk menyembuhkan luka pada anak-anak. Nah, paling kita akan ngulang-ngulang sedikit lah gitu ya. Oke, kita langsung masuk itu pendahuluannya. Nah, ketika kita ingin membasuh, ingin menyembuhkan, berupaya untuk menyembuhkan luka anak-anak kita, maka yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah bagaimana kita mengendalikan ego kita. Di dua bahasan sebelumnya, gitu ya, sebelum malam ini kita sudah membahas ego itu apa. Kemudian ego itu kata yang hanya terdiri dari 3 huruf, tapi bisa menghancurkan berbagai macam hubungan, gitu ya. Maka ketika kita ingin menyembuhkan luka yang ada di dalam diri anak-anak kita, yang harus pertama kita lakukan sebagai orang tua adalah bagaimana kita mengendalikan ego yang ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Gitu ya, di sini saya sajikan di slide bagaimana Albert Einstein itu memberikan rumus, gitu ya. Ego itu sama dengan 1 dibagi dengan knowledge, gitu ya. Jadi ego ini berbanding terbalik dengan knowledge, gitu ya. Jadi kalau kita bicara ego, maka kita akan bicara knowledge. Nah, saya ingin menambahkan dari rumus ini. Sebetulnya saya di satu sisi setuju, tapi di sisi lain saya tidak terlalu setuju. Kenapa? Kalau hanya mutlak knowledge yang kita bicarakan, banyak juga orang yang dari sisi knowledge ini itu banyak. Mereka punya pengetahuan banyak, mereka punya ilmu banyak. Tapi ada juga yang tinggi juga egonya gitu. Jadi kalau saya ingin menambahkan knowledge, tapi sebelumnya gitu ya, sebelum kita bicara knowledge adalah adab. Gitu. Jadi
Ego itu berbanding terbalik dengan adab plus knowledge. Itu rumus saya sendiri. Maksa. Nah, kalau Einstein itu rumusnya ego sama dengan 1 dibagi knowledge, kalau saya 1 dibagi adab plus knowledge. Jadi ada 2 komponen yang menjadi penentu tinggi atau rendahnya ego, yaitu adab dan knowledge. Kenapa saya bicara adab dulu gitu ya, karena tadi banyak orang yang punya pengetahuan tinggi, punya ilmu yang banyak, tapi egonya juga tinggi. Nah, apa yang bisa mengendalikan ego? Yaitu adabnya, gitu ya. Adabnya yang akan mengendalikan ego. Nah, kenapa ketika kita bicara adab, ego itu akan mudah untuk dikendalikan? Karena kalau kita bicara adab, hal pertama yang harus dilakukan oleh kita ketika kita ingin memiliki adab, maka perhatikan dulu adab kita terhadap diri kita sendiri. Dan poin pertama ketika kita bicara adab terhadap diri sendiri, maka kita sudah sering bahas gitu ya di kajian-kajian kita sebelumnya, yaitu bagaimana kita bersih-bersih. Nah, apa yang harus dibersihkan? Pertama, kesesatan akidah. Yang kedua adalah penyakit hati. Kemudian keburukan akhlak. Jadi ketika kita bicara adab terhadap diri sendiri, bagaimana kita memastikan diri kita bahwasannya akidah kita tidak menyimpang. Bagaimana cara mengeceknya akidah kita tidak menyimpang? Akidah atau keimanan, ketauhidan itu buahnya gitu ya. Dari akidah itu, dari keimanan itu adalah ketakwaan. Dan buahnya takwa adalah sikap waro. Jadi cara paling gampang bahwasannya akidah kita tidak bermasalah ketika kita berbuat dalam kehidupan kita, maka kita akan sangat berhati-hati. Waro itu kan hati-hati ya. Hati-hati dalam berbuat. Atau istilah lainnya kalau kita bicara 3 pondasi ya, iman, Islam, ihsan. Nah, ihsan itu kan seolah-olah kita merasa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Nah, itu yang akan membuat kita waro, hati-hati. Karena selalu yakin Allah itu senantiasa memperhatikan kita dimanapun. Bahkan kalau kita bicara dulu gitu ya, ketika saya belajar ngaji gitu ya di kampung, reksa kumaha orang nyumput, kata guru ngaji saya gitu ya. Bagaimanapun kita mau bersembunyi dimanapun, walaupun di lubang jarum yang sangat kecil gitu ya, atau kita ngumpet di dalam gua yang gelap gulita, Allah itu senantiasa tahu. Allah itu senantiasa mengawasi. Maka untuk memastikan adab kita gitu ya, yang pertama yaitu bersih-bersih dari penyimpangan akidah. Nah, untuk memastikan akidah kita baik-baik saja, apakah sudah tumbuh rasa itu? Rasa bahwasannya Allah senantiasa mengawasi diri kita. Sehingga karena Allah senantiasa mengawasi diri kita, maka kita hati-hati dalam berbuat. Maka manifestasi dari akidah yang lurus adalah bagaimana kita benar-benar menghamba sepenuhnya kepada Allah. Gitu.
Di kajian-kajian sebelumnya mungkin saya pernah cerita gitu ya. Ada satu kisah. Udah cerita belum ya di kajian ini? Saking seringnya bercerita ini, jadi lupa di kajian ini sudah bercerita atau belum. Ada satu kisah terkait dengan masuk Islamnya Husain. Husain ini ayahnya sahabat Rasulullah, namanya Imron bin Husain. Nah, Imron bin Husain ini adalah salah seorang sahabat yang termasuk banyak juga meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah. Nah, Imron bin Husain ini punya ayah, namanya Husain al-Khuzai. Nah, Husain ini beliau tokoh, gitu ya, tokoh salah satu kabilah di Arab. Dan Husain ini orangnya cerdas, jago diplomasi, kemudian jago berdebat karena pengetahuannya luas. Husain ini. Dan Husain ini sering diutus oleh orang-orang Quraisy untuk apa? Untuk melakukan lobbying. Nah, jadi pelobi yang ulung Husain ini. Ya orang pinter, terpandang, kemudian wawasannya luas gitu ya. Komunikasinya bagus, jago diplomasi gitu kan. Senang berdebat. Gitu. Suatu hari Husain ini diutus oleh orang Quraisy untuk melobi Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang berada di majelis bersama dengan para sahabat. Termasuk di dalamnya ada anaknya Husain ini, yaitu Imron bin Husain. Nah, pada saat ayahnya masuk, Imron bin Husain ini memalingkan wajah. Khawatir, gitu. Khawatir apa? Khawatir ayahnya ini membuat masalah. Khawatir Rasulullah nanti didebat oleh ayahnya. Gitu. Jadi begitu ayahnya masuk, Imron bin Husain itu memalingkan wajah. Takut, ya khawatir gitu ya, takut ayahnya berbuat masalah. Kemudian gitu ya, terjadilah dialog antara Rasulullah dengan Husain ini. Nah, Rasulullah nanya, Husain, hari ini Tuhan kamu ada berapa? Nah, Husain ini jawab, hari ini Tuhanku ada 7. Siapa aja yang 7 itu? Kalau bahasa kita ya, redaksi hadisnya nggak begitu ya, maksudnya ini saya sederhanakan ya. Ada berapa? Ada 7. Nah, 7 ini siapa aja? Nah, Husain cerita. 1 Tuhan yang di langit, sisanya Tuhan yang di bumi. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, kalau engkau berdoa, berdoanya sama Tuhan yang mana? Nah, kata Husain, kalau saya berdoa, berdoanya sama Tuhan yang di langit. Nah, kenapa? Gitu ya. Nah, karena Tuhan yang di bumi itu kan nggak bisa mengabulkan doa-doa dari hambanya. Nah, kemudian intinya Rasulullah menyampaikan seperti ini. Apakah ketika engkau berdoa kepada Tuhan yang di langit, tapi engkau menyekutukan Tuhan yang di langit ini dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang ada di bumi, apakah Tuhan yang di langit itu akan ridho? Kemudian kalau bahasa ininya gitu ya, mungkin kalau memang engkau sudah tahu gitu kan, yang mengabulkan doa kalian itu adalah Tuhan yang di langit, dan sudah tahu Tuhan yang di bumi itu nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk mengabulkan doa kita, lah ngapain? Tuhan yang di langit ini Tuhan yang di bumi ini masih kita sembah. Terus gunanya Tuhan yang di bumi apa?
Gitu. Kalau bahasa sederhananya mungkin begitu gitu ya, yang ditangkapnya gitu dari pertanyaannya Rasulullah itu. Gitu. Nah, dari kisah ini, ketika Husain ditanya seperti itu oleh Rasulullah, Husain ini kan orang cerdas, gitu ya. Husain ini orang cerdas, pengetahuannya kuat, gitu ya. Pengetahuannya juga banyak. Nah, ketika Rasulullah bertanya dengan sesuatu yang logis gitu ya, sesuatu yang masuk akal bagi Husain. Iya juga, mungkin kalau bahasa kita gitu mungkin kali ya. Iya juga ya. Kalau memang yang bisa mengabulkan doa-doa kita itu Tuhan yang di langit, ya ngapain kita masih nyembah Tuhan yang di bumi gitu. Kalau memang udah tahu Tuhan yang di bumi ini nggak bisa mengabulkan doa-doa kita, ya ngapain kita masih menyembah gitu. Nah, sejak itu, gitu ya, sejak mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, saat itu juga Husain langsung menyatakan masuk Islam, langsung bersahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imran bin Husain yang menyaksikan peristiwa itu, yang awalnya ketika bapaknya datang itu beliau memalingkan wajahnya karena khawatir kalau Rasulullah bakal didebat oleh ayahnya, karena Imran bin Husain ini tahu betul bagaimana karakter ayahnya. Tapi begitu menyaksikan ayahnya masuk Islam, Imran bin Husain langsung berdiri, kemudian berlari menghampiri ayahnya, kemudian memeluk erat, kemudian mencium kepalanya, mencium tangannya, mencium kakinya. Saking bahagianya Imran bin Husain karena ayahnya masuk Islam. Gitu. Dan peristiwa itu tuh sangat mengharukan gitu. Sampai Rasulullah pun menangis. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Kemudian Rasulullah sampaikan, "Aku terharu." Imron ketika ayahnya datang, dia memalingkan wajah. Tapi begitu ayahnya masuk Islam, dia langsung memburu, mencium, gitu ya, memeluk orang tuanya. Inilah bakti seorang anak kepada ayahnya. Bakti terbaik seorang anak kepada ayah. Bayangin ya, yang awalnya tuh malu gitu. Nah, kenapa saya menyampaikan kisah ini? Kembali ke pembahasan akidah kita. Orang-orang Arab Quraisy pada saat Rasulullah diutus membawa Islam, bukan berarti nggak percaya sama Rasulullah. Mereka tahu sendiri kan track recordnya Rasulullah itu seperti apa. Rasulullah sering dijadikan hakim oleh mereka kan ketika mereka berselisih. Kenapa? Karena Rasulullah itu orang yang jujur, orang yang amanah. Dan mereka tahu, nggak mungkin ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, itu sesuatu yang bohong. Karena mereka tahu gitu. Kualitasnya seorang Rasulullah, seorang Muhammad SAW itu kayak gimana. Tapi apa yang membuat mereka enggan untuk masuk Islam? Kalau kita baca di siro-siro, bagaimana orang-orang Quraisy itu ketika Rasulullah bermajelis, mengajarkan Al-Quran, mereka mengendap-endap di malam hari, gitu ya. Mereka mengendap-endap, gitu ya, curi-curi dengar, gitu ya, curi-curi dengar apa sih yang sedang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, pagi-paginya begitu mereka pulang, mereka berpapasan, mereka pura-pura tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah karena saking malunya. Nah, apa yang membuat mereka tidak mau beriman? Ego. Karena ego mereka lebih menguasai. Yang membuat mereka tidak beriman, bukan mereka nggak tahu Allah, bukan mereka nggak percaya sama Allah. Buktinya tadi, apa yang disampaikan oleh Husain. Husain menyampaikan, Tuhan saya hari ini ada 7. 1 Tuhan yang di langit, sisanya Tuhan yang di bumi. Berarti kan percaya sama Allah. Tapi apa yang membuat mereka tidak mau beriman sama Allah? Mereka tidak mau menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Nah, ketika kita mengakui Allah itu Tuhan kita,
tapi kita masih menduakan Allah dengan yang lain, berarti tauhid kita belum lurus. Indikatornya itu. Gitu ya. Jadi adab yang pertama yang harus kita terapkan dalam diri kita adalah bersih-bersih. Yang pertama yang harus kita bersihkan adalah penyimpangan akidah tadi. Percaya sih Allah yang menciptakan kita, tapi kita tidak mau menjadikan Allah itu Al-Khaliq Al-Mudabbir. Kita tidak mau menjadikan Allah itu satu-satunya pembuat hukum, satu-satunya Tuhan yang memang kita prioritaskan, yang memang kita taati, kita terapkan apapun yang Allah putuskan buat kita. Nah, kalau kita belum ridho seperti itu, belum menghamba sepenuhnya, belum menjadikan Allah satu-satunya Tuhan kita, berarti akidah kita masih menyimpang. Ketika kita masih ada keberatan di dalam diri kita untuk bersyariat kepada Allah, berarti ada sesuatu. Nah, balik lagi, ini pelajaran adab. Gitu. Kemudian, yang bersih-bersih berikutnya adalah bagaimana kita membersihkan diri kita dari segala penyakit hati, terutama kesombongan, rasa dendam, gitu. Kenapa kesombongan itu harus dibersihkan? Karena gitu ya, kesombongan itu adalah dosa besar yang paling dibenci oleh Allah. Sekecil apapun kesombongan tetap sombong. Tidak ada yang layak sombong kecuali Allah, karena Allah yang maha segalanya. Nggak layak manusia itu punya kesombongan di dalam dirinya. Bahkan adab pertama seorang manusia gitu ya, terhadap dirinya ketika mereka mau nyari ilmu, ya ini. Selain bersih-bersih dari penyimpangan akidah adalah bersih-bersih dari penyakit hati, terutama kesombongan. Kenapa? Karena ilmu tidak akan pernah sampai kepada orang-orang yang sombong. Ya bagaimana ilmu itu tuh mau sampai kepada dirinya? Kalau dirinya aja udah merasa, yang kayak gini mah bisa lah. Kenapa sih kamu tuh ngasih tahu ke saya mah udah tahu yang kayak gitu. Atau misalnya, emang kamu lulusan mana berani negur saya? Gitu. Nah, itu pasti kesombongan. Padahal kebenaran itu bisa datang dari manapun, bahkan dari anak kecil. Kalau dalam diri kita sudah ada kesombongan, nggak akan pernah sampai ilmu itu. Nah, maka untuk meruntuhkan ego yang pertama adalah adab. Jadi saya tambahkan rumusnya Einstein ya. Jadi bukan satu per knowledge aja, tapi satu per adab plus knowledge gitu ya. Karena pengetahuan tanpa disertai adab itu banyak yang justru menjerumuskan. Banyak orang-orang pintar tapi keblinger ya. Nah, jadi untuk mengendalikan ego, ayo kita belajar lagi adab. Kadang-kadang hubungan kita rusak karena ego, salah satunya karena kita tidak mau mendengarkan orang lain. Dan di dalam pelajaran adab adalah bagaimana kita serius mendengarkan kalau orang bicara. Sekalipun yang dibicarakan itu sesuatu yang kita sudah tahu. Tingginya adab seseorang ketika dia sedang berdialog dengan orang lain itu terlihat ketika dia mampu mendengarkan dari awal sampai akhir orang berbicara dan dia antusias padahal dia sudah tahu tentang topik itu. Kalau orang baru mau mulai ngomong, nggak usah diterusin. Aku udah tahu arah pembicaraan kamu kemana. Baru juga orang memulai beberapa kata, nggak usah diterusin. Saya udah tahu. Emang kita punya telepati. Sampai orang mau ngomong aja kita udah bisa menebak.
Nah, kadang-kadang kita begitu. Ya itulah ego. Maka untuk mengendalikan ego, ingat, kita harus beradab dan perbanyak pengetahuan. Puncaknya ilmu itu bukan membuat orang sombong. Kalau orang punya ilmu masih sombong, itu tuh baru kulitnya, belum sampai dalamnya ilmu. Karena kalau orang udah sampai dalam banget gitu ya, mengetahui tentang suatu ilmu, mendalami suatu ilmu, bukan kesombongan yang akan keluar. Justru dia akan semakin merasa, aduh abi teh tegaduh nanaon, tak aya nanaonan. Gitu. Kita akan semakin merasa kita nggak punya apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa karena ternyata lebih banyak gitu ya yang kitanya nggak tahu dibandingkan dengan yang kita tahu. Maka orang yang dia sampai ke hakikat ilmu, dia akan terus mencari dan mencari. Sampai ke dalam-dalamannya ilmu. Maka di sini orang yang dia punya kombinasi yang cantik antara adab dan ilmu, maka mereka orang-orang yang bisa mengendalikan ego mereka. Maka PR kita sebagai orang tua yang pertama adalah ini. Gitu ya. Mengendalikan ego. Gimana caranya? Dengan meningkatkan adab dan ilmu. Karena nggak akan selesai kalau ego masih mendominasi. Saya pernah cerita kan, ketika saya konseling gitu ya, ada anaknya yang dia sudah berusaha untuk memperbaiki diri, dia berusaha untuk bangkit lagi dari keterpurukan. Tapi karena luka yang ditinggalkan oleh orang tuanya begitu dalam, dan orang tuanya masih mementingkan egonya, akhirnya nggak selesai-selesai. Akhirnya dia begitu lagi, balik lagi ke permasalahan yang sama. Karena nggak tuntas. Pernah saya bertemu dengan orang tuanya. Dan orang tuanya masih mempertahankan ego itu. Sampai saya bilang, ya udah. Gitu ya, kalau memang masih keke dengan egonya, ya udah. Saya angkat tangan. Saya orang luar, saya bilang. Saya orang luar, saya orang lain yang kalaupun kita bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan kasus itu, karena permasalahannya ada di rumah, nggak akan bisa. Masalah internal, ya internal itu sendiri yang harus menyelesaikan. Jadi kalau orang tuanya masih tinggi egonya, saya lebih baik menyerah. Saya bisa menghemat energi saya daripada capek-capek di situ. Mendingan saya salurkan untuk membahas, menangani, mencari sesuatu yang lain yang lebih produktif. Ketimbang pusing-pusing mikirin itu, kita udah bantu cari solusi, ya memang nggak ada yang sia-sia, di hadapan Allah nggak ada yang sia-sia. Tapi kita juga harus punya prioritas. Nah, kalau orang tuanya masih begitu, masih egonya yang didahulukan, saya mendingan angkat tangan. Ya udah, cari aja konselor yang lain. Gak usah ke sini. Gitu ya. Makanya saya biasanya kalau misalnya kalau ada yang minta tolong gitu ya, yuk sama-sama. Pertama kita balikin sama Allah. Kamu manusia, kita semua manusia. Allah yang menciptakan. Allah pemilik kita semua. Maka kita serahkan. Kalau memang Allah menghendaki kesembuhan bagi kita, maka Allah pasti akan memudahkan langkah kita. Gitu. Yuk kita ikhtiar sama-sama. Biar kita layak untuk ditolong oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, mau nggak kita kerjasama? Gitu. Karena kalau semuanya diserahkan ke konselor, mau psikolog, mau psikiaternya, mau ulamanya, secemerlang apa, kalau kitanya sendiri yang mencari solusi nggak mau melakukan, ya nonsen, nggak akan pernah selesai. Gitu. Kenapa? Karena semuanya itu hanya supporting system, yang melakukan perbaikan itu kan kita sendiri yang bermasalah. Gitu. Lah yang bermasalahnya aja
nggak mau sungguh-sungguh, masih terus-terusan berkelit dengan egonya, masih terus-terusan dikuasai oleh egonya, ya gimana orang lain akan bisa masuk ke situ. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau membasuh luka anak-anak kita, kendalikan ego kita, runtuhkan. Dihilangkan nggak mungkin. Runtuhkan, kemudian kita kendalikan. Jangan sampai ego yang justru mengontrol kita. Kalau ego yang mengontrol kita, susah. Gitu ya. Jadi tips yang pertama adalah kendalikan ego kita. Oke, yang berikutnya. Taubatan nasuha. Kenapa saya nggak taubat dulu? Kenapa ego dulu yang dibahas? Ketika ego itu masih apa namanya tuh? Masih besar, masih menguasai kita. Taubatan kita itu taubat sambal. Kayak orang makan sambal. Kalau pas lagi makan sambal, pedas. Bilang, enggak mau makan sambal lagi. Begitu pedasnya hilang, lihat sambal, ngiler lagi, makan lagi. Begitulah, kenapa? Karena kita belum mampu untuk meruntuhkan ego kita. Kita belum bisa memurnikan penghambaan kita. Karena ego kita masih muncul, kita masih merasa jumawa. Maka kalau kita mau benar-benar taubatan nasuha, runtuhkan ego kita, kendalikan. Maka kita akan bisa untuk benar-benar bertaubat. Kenapa harus bertobat? Kan luka yang ada di dalam diri anak-anak kita salah satunya karena kesalahan-kesalahan kita. Karena keegoisan kita. Karena ego kita yang menguasai diri kita. Maka yang harus dilakukan berikutnya, taubat. Di Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Di sini Allah memberikan harapan kepada kita. Oke, kita manusia, kita banyak berbuat salah, kita banyak berbuat dosa. Tapi mohon ampun sama Allah. Dan sungguh-sungguh mohon ampunnya. Bukan taubat sambal yang kayak tadi. Gitu ya. Jadi taubatan nasuha. Yang berikutnya, yang harus kita lakukan untuk membasuh luka anak-anak kita. Ini saya tidak membedakan dulu ya. Anaknya masih kecil, anaknya sudah remaja, anaknya sudah dewasa. Ini prosedur SOP. Tapi jangan prosedural ya, benar-benar lakukan dari hati ya. Yang berikutnya adalah meminta maaf. Kita sudah banyak sekali melakukan kesalahan. Karena sebagus apapun orang tua, secemerlang apapun orang tua, dia pasti pernah menorehkan luka di dalam diri anak-anaknya. Bahkan orang tua yang terkesan ideal saja, ternyata tetap meninggalkan luka di dalam diri anak-anaknya. Ya itulah sisi kemanusiaan. Kita manusia yang tidak luput dari kesalahan dan lupa gitu ya, tempatnya salah dan lupa. Jadi sangat wajar ketika kita meninggalkan luka di dalam diri anak-anak kita karena kita semua adalah manusia. Maka janganlah ragu, jangan gengsi untuk meminta maaf. Minggu lalu kita sudah membahas luka itu bisa ditimbulkan oleh ibunya. Luka juga bisa ditimbulkan oleh bapaknya. Luka juga bisa ditimbulkan oleh dua-duanya. Bisa ibunya saja, bapaknya saja,
Bisa dua-duanya, ibu dan bapaknya sekaligus meninggalkan luka itu. Maka meminta maaflah. Permintaan maaf itu akan menyembuhkan luka. Menyembuhkan luka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ada padanya perbuatan zalim kepada saudaranya, menyangkut kehormatan atau apapun, maka hendaklah ia segera meminta kehalalan atas perbuatan zalim yang dia lakukan hari itu juga. Sebelum tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Maksudnya apa? Di dunia, uang itu masih berharga. Ketika dikatakan tidak ada dinar, tidak ada dirham, dinar dan dirham itu kan mata uang emas dengan mata uang perak ya. Kalau dikatakan tidak ada dirham, tidak ada dinar, berarti udah nggak berharga lagi tuh kedua mata uang itu. Padahal kalau kita bicara dunia, ya mata uang kan masih berharga ya. Kita punya uang kan masih berharga. Kalau kedua mata uang itu udah nggak berharga sama sekali, ya berarti kan sudah bukan di dunia lagi. Yaitu di mana? Di akhirat. Dan ketika kita bicara akhirat, maka kita akan bicara satu hari di mana tidak ada pertolongan yang bisa kita dapatkan selain pertolongan Allah. Pada hari apa itu? Hari kiamat. Pada hari itu tidak ada yang berharga sedikit pun, bukan cuma harta benda. Di Quran surat Abasa itu disampaikan oleh Allah. Bagaimana ketika sangkakala itu ditiup, semua orang lari. Lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari anak-anaknya. Dan nggak peduli, padahal coba kita orang tua banting tulang tiap hari buat siapa coba? Buat anak-anak kan? Tapi begitu kita di akhirat, anak-anak yang kita banggakan, anak-anak yang kita usahakan semuanya gitu ya supaya terpenuhi segala kebutuhannya. Dan nggak kita peduliin karena kita semua akan lari dari semua orang dan nggak ada yang berharga. Orang yang kita cintai aja yang coba, kita kan ibu ya, yang namanya ibu, anak itu nomor satu kan, gitu kan. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan anak itu salah satu bentuk ujian. Kita ngutamain anak kita atau ngutamain Allah. Anak itu juga ujian. Tapi di akhirat anak yang uji kita ketika di dunia sampai kita rela ngelakuin apapun, di akhirat udah ditinggalin. Dan nggak ada berharga-berharganya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi segera meminta kehalalan atas perbuatan zalim yang kita lakukan hari itu juga sebelum datangnya hari kiamat. Nah, intinya begitu. Jika ada baginya amal soleh, maka diambillah pahalanya sesuai dengan kadar kezolimannya. Kalau kita punya masalah sama orang di dunia, kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk melunasi kezoliman yang sudah kita lakukan sama mereka. Entah kita setelah meminta maaf kita kasih kompensasi, apapun lah. Tapi begitu di akhirat, udah nggak berharga tuh. Nggak bisa kita ngasih kompensasi lagi ke orang-orang yang pernah kita zolimi. Maka satu-satunya kompensasi yang bisa kita lakukan adalah dengan menyerahkan pahala-pahala yang kita punya. Jadi ketika kita tidak menyelesaikan di dunia,
kita tidak meminta maaf, kita tidak saling memutihkan rasa sakit hati, kita tidak saling melapangkan, maka orang-orang yang kita zolimi, yang di dalam hatinya masih ada rasa sakit hati karena kita, mereka akan mengambil pahala-pahala yang ada di dalam diri kita yang kita miliki. Itu pun kalau ada baginya amal soleh. Kalau kita udah nggak punya amal soleh, kita menzolimi orang lain, coba mau ngambil apa sebagai kompensasi? Udah we, atuh tekor gitu. Buat kompensasinya aja nggak ada, ya tekor. Nah, jika sudah tidak ada amal-amal kebaikan, maka diambillah dari dosa-dosanya orang-orang yang dizolimi. Lalu dosa itu dibebankan kepadanya. Bayangin, kita udah nggak punya amal solih yang bisa kita kasihin ke mereka. Dan kitanya banyak zolim juga, gitu ya. Kitanya banyak maksiat juga. Selain zolim ke orang, kita juga bermaksiat sendiri. Gitu. Nah, ketika kita tidak menghalalkan itu, maka dosa orang-orang yang kita zolimi itu akan dibebankan kepada kita. Kebayangkan tekornya, udah mah kita juga banyak dosa, ditambahan deh ikut dosa batur, gitu ya, ditambah lagi dengan dosa orang-orang yang kita zolimi. Makin berat dong timbangan amal buruk kita. Ini kepada saudara. Ya apalagi kepada anak-anak kita. Yang tanpa sadar kita pun sudah menzolimi mereka. Saya pernah membaca suatu kisah ketika Imam Syafi'i, tapi ini saya belum ngecek ya sumbernya. Ditanya tentang dosa. Apa itu dosa? Kemudian beliau menyampaikan. Tidak langsung menjawab dosa itu bla bla bla. Tapi beliau menyampaikan, setiap kali kita berdosa, pakulah pagar yang ada di depan rumah. Setiap kali kita sudah bertobat, cabut paku itu. Pokoknya gitu terus. Begitu aja terus setiap hari. Pokoknya setiap kita berbuat dosa, kita paku. Kalau sudah tobatan nasuha, kita cabut. Kalau kita berbuat dosa lagi, kita paku lagi, cabut. Kemudian kata beliau, walaupun kita sudah bertaubat, dosa-dosa itu sudah diampuni. Tapi lihatlah bekas paku-paku itu. Nah, si bekas-bekas paku itu, kalau di orang, itulah yang namanya sakit hati. Mungkin kita sudah bertobat sama Allah. Tapi sakit hati yang kita tinggalkan di orang-orang yang pernah kita sakiti belum rilis. Makanya minta maaf. Jangan gengsi, apalagi sama keluarga kita sendiri. Ini kan pertanyaan yang saya tanyakan ke salah seorang orang tua dari konseling saya waktu saya konseling di kampus. Punten, saya cuma mau nanya dulu, pernah nggak Bapak meminta maaf, bicara dari hati ke hati dengan anak Bapak, tapi bukan lebaran loh ya. Kenapa catatannya bukan lebaran? Karena lebaran kita sering banget saling meminta maaf, hapuntennya, mohon maaf lahir dan batin. Tapi itu keluar dari hati kita enggak? Banyak yang hanya seremonial aja, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Tapi di dia teh masih pinu ngageremet, ih kurang tegeuleuh kene ka jelema eta. Pokona mun papanggih gitu ya. Jadi sakit hatinya masih ada. Ya itu bukan dari hati. Itu seremonial yang kayak gitu. Makanya itu yang saya tanyakan ke bapaknya konseli saya. Saya bilang begitu. Pernah nggak Bapak
yang awalnya egonya meledak-ledak, gitu ya, pas saya tanya begitu langsung berubah wajahnya. Beliau menundukkan wajahnya, kemudian menjawab dengan lirih, belum pernah. Pantesan anaknya banyak masalah salah satunya. Karena kitanya aja sebagai orang tua belum pernah meminta maaf sekalipun sama anak-anak kita. Maka kalau kita ingin membasuh luka anak-anak kita, kumpulkan mereka. Atau kalau tidak memungkinkan untuk kumpulkan mereka, datangi satu persatu. Maaf ya, ayah sama bunda, keluar dari hati yang paling dalam. Jangan gengsi kalau kita sampai menitikkan air mata ketika meminta maaf sama mereka. Itulah bukti ketulusan kita meminta maaf. Kalau kita masih gengsi, nangis di depan anak-anak kita, itu belum tulus namanya. Karena kalau orang tulus udah nggak peduli apapun, kita tulus minta maaf. Gitu. Mau nangis, nangis di situ. Gitu. Nggak perlu gengsi. Kalau masih ada gengsi, berarti egonya juga masih main di situ. Gitu. Jadi, minta maaf sama mereka. Sebelum amal-amalan kita habis nanti diambil di akhirat. Sebelum dosa-dosa orang-orang yang kita zolimi itu dibebankan ke pundak kita. Jadi yang berikutnya adalah minta maaf. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita meminta maaf, perbaiki komunikasi. Jangan cuma minta maaf, setelah itu udah selesai. Kan ingat, kita mau membasuh luka. Luka yang kita torehkan kan bukan sehari 2 hari. Mungkin kalau anaknya sudah besar, ya mungkin tahunan. Puluhan tahun, kalau anaknya sudah berpuluh-puluh tahun umurnya. Maka, nggak cukup kita meminta maaf, udah selesai, nggak bisa. Terus perbaiki komunikasi. Komunikasi yang efektif itu yang kayak gimana? Pertama, effective listening. Kita mendengarkan, tuh balik lagi kan, dengerin gitu ya, balik lagi. Tadi kita bahas adab, bagaimana kita mendengarkan orang lain. Ya dengerin ketika anak curhat, dengerin ketika ada orang mau ngomong. Kadang-kadang kan ego kita sebagai orang tua merasa kita lebih tahu, anak baru mau ngomong, jangan terusan, udah tahu. Nah, ya, anaknya protes akhirnya. Ayah mah gitu, baru mau mulai ngomong udah dipotong. Nah, kadang kita sering banget ya begitu. Kemudian apa? Ciptakan suasana yang di dalamnya itu ada trust, ada kepercayaan, kemudian ada confident gitu ya, percaya diri ketika kita berkomunikasi itu. Jangan sampai anak-anak itu sebelum komunikasi sama kita dia udah takut duluan. Mama mah udah pasti kita ngomong sebanyak apapun nggak akan didengerin. Udah tahu akhirnya kayak gimana. Jadi anak-anak itu ketika mau ngobrol sama kita aja udah mindsetnya udah kayak gitu. Kayak ngomong sama mama tuh nggak bagus. Kayak ngomong sama bapak tuh nggak guna gitu. Kalau bahasa anak-anak sekarang. Nah kalau dari awal aja mindsetnya udah kayak gitu. Atau kita sendiri yang justru begitu. Ketika kita mau komunikasi sama pasangan, kita mau komunikasi sama anak atau sama siapapun lah. Di dalam mindset kita udah begitu. Kayak ngomong sama dia mah nggak guna. Ya, sebanyak apapun kita meluangkan waktu, nggak akan pernah terjadinya solusi. Orang dari awal aja kita begitu, nggak ada trust. Gitu. Kemudian nggak ada kepercayaan diri. Aduh sieun gitu ya ketika mau ngomong sama mama teh, wah, udah keringet dingin gitu, kayak menghadapi presiden gitu, atau kayak menghadapi penguji kalau mau sidang tugas akhir gitu. Kayak mau kita mau disidang atau kayak
terdakwa di hadapan hakimnya gitu. Nah, kalau udah kayak gitu nggak akan ada komunikasi yang efektif. Munculkan trust. Bagaimana cara kita memunculkan trust? Pertama, kalau dalam NLP ya, Neuro Linguistic Programming, caranya adalah bangun rapo. Apa itu bangun rapo? Building rapo. Rapo itu apa sih? Hubungan harmonis gitu ya antara kita dengan orang lain. Orang nyaman dengan kita, kita pun nyaman dengan mereka. Gimana caranya? Satu contoh adalah sering-sering kita melakukan gestur yang sama dengan orang yang kita akan berkomunikasi dengan mereka. Nah, langkah yang paling mudah untuk menyamakan gestur adalah apa? Gestur kita. Kalau kita melakukan hal yang sama bareng-bareng. Coba, pernah nggak kita misalnya sama ibu kita cuci piring bareng, nyuci baju bareng. Pasti ketika nyuci piring teh ngobrol ngaler ngidul, enak pisan. Gitu ya. Atau ketika di asrama misalnya. Saya dulu kan pernah tinggal di asrama. Jadi Sabtu Minggu itu hari mencuci. Hari mencuci anak-anak kos biasanya kan. Nah, sambil nyuci banyak gitu ya. Kan kalau di asrama itu kamar mandinya berjejer di belakang gitu ya. Nah, kita juga kalau nyuci kan di sampingnya tuh. Kita pada nyuci bareng. Enak banget itu kalau lagi ngobrol. Nah, itu namanya building rapo. Membangun keharmonisan, membangun hubungan gitu ya, membangun pola gitu. Kalau kenyamanan itu sudah didapat, maka komunikasi apapun akan enak. Nah, jadi bagaimana mungkin kita membangun rapo itu dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan mertua atau siapapun, kalau kita nggak pernah pergi sama-sama, nggak pernah melakukan hal yang sama. Dulu saya sama mertua, itu sering kita ngaji bareng, pergi ke pengajian bareng. Mertua saya suka ikut pengajian saya suka ikut pengajiannya mertua saya. Gitu. Jadi akhirnya rapo itu terbentuk. Kan mau ngaji teh nggak mungkin kan kita cara ricing gitu ya, nggak betem sepanjang jalan kan enggak. Pastinya kan ada hal-hal minimalnya, nanyalah kita mau ngajinya kemana, terus nanti di sana mau bahas apa, ya minimalnya itu. Terus pas pulangnya kita kan bisa berdiskusi, tadi tuh Ustadznya bahas ini ya, nah, kan jadi enak karena sering pergi bareng atau masak bareng atau jalan-jalan bareng, itu kan gesturnya pasti sama. Nggak mungkin kan kita masak bareng yang satu gongseng-gongseng masak kita tidur kan nggak mungkin. Pasti minimalnya orang masak kita motong-motong atau ngulek-ngulek gitu kan. Nah, itu create an environment of trust. Jadi kita harus menciptakan suasana lingkungan yang di sana itu kita saling percaya, ada trust di sana. Nah, kuncinya adalah tadi building rapo itu. Gimana kita mau deket sama anak-anak kita? Orang kita nggak pernah melakukan aktivitas bareng sama anak-anak kita. Kalau saya sama suami itu biasanya building rapo yang paling enak adalah pertama mau tidur. Kita suka pillow talk gitu ya, ngobrol lah jeung budak teh. Gitu ya, segala diomongin. Termasuk kita bernostalgia, Bunda bercerita. Pernah kita bercerita, Iba tuh mau tidur. Ini ringan sebetulnya ya, ringan banget. Tapi itu menciptakan rapo yang bagus. Pernah suatu hari Iba tuh masih usia 3 tahun kayaknya. Saya aja masih di sana ya, masih di daerah Pasteur tinggalnya, masih sama ibu sama bapak. Nah, suatu malam dia tuh mau tidur. Dia tuh garuk-garuk aja. Kan anak kecil tuh suka banyak kutu ya. Garuk-garuk aja. Gitu. Saya nanya, tapi pakai bahasa Sunda ya. Kadang kita kan suka Sundaan kalau di rumah. Ibah teh kunaon? Ibahnya gatel. Tapi dia jawabnya pakai bahasa Indonesia. Ibahnya gatel. Ibah teh seer kutu. Terus saya tuh cerita. Matakna bah. Upame bade ngingu ingon-ingon, ulah ngingu kutu. Upame bade ngingu mah sapi, embe,
hayam, entong, kata saya tuh gitu. Ingon-ingon tuh binatang peliharaan. Jadi saya bilang, kalau mau memelihara binatang, jangan memelihara kutu, peliharalah binatang, sapi, domba, kambing gitu ya, ayam, bebek gitu. Jadi kalau kita melihara mereka, kita akan dapat manfaat. Nggak kayak kita melihara kutu. Kalau melihara kutu yang ada kita gatel-gatel gitu. Tapi saya ceritanya pakai bahasa Sunda. Wah, anak-anak tuh ketawa-ketawa gitu ya, karena banyak kosakata baru yang saya keluarkan malam itu. Oh, mereka ketawa-ketawa. Gitu. Dan saya bilang, upami urang ngangon ingon-ingona sapi, domba. Pan upami kubatur ditaros teh. Neng badai ka mana? Atau Neng nuju naon? Nuju ngangon. Ngangon naon? Ngangon sapi. Kan pantas kata saya. Kalau kita ngingung kutu, Neng nuju naon? Bari jeung gegetret. Nuju ngangon kutu. Aduh menite elit. Kata, wah ketawa lagi mereka. Jadi kalau kita lagi melihara ternak, ternaknya yang elegan gitu ya, misalnya dia nernak sapi lah pantes kan, gitu. Jadi kalau ada orang yang nanya lagi ngapain, dia lagi beternak, ternak apa, ternak kambing, ternak sapi, bukan ternak kutu gitu ya kan, nggak elit ternaknya, ternak kutu, yang ada kita gatel-gatel nggak dapat manfaat. Oh mereka ketawa-ketawa gitu. Itu mau tidur sampai akhirnya bunda lagi, bunda lagi, gitu. Cerita lagi. Saya kan dulu waktu kecil suka dengerin dongeng ya, dongengnya Wakepoh. Kalau di Sunda itu legend banget lah Wakepoh itu gitu ya, pendongeng. Nah, saya waktu kecil tuh sama ibu saya, nenek saya, uyut saya itu sering banget tuh dengerin itu. Jadi pas saya cerita itu tuh jadi seolah-olah saya seperti Wakepoh yang sedang menceritakan dongeng-dongeng gitu. Jadi anak-anak itu tuh ketawa-ketawa gitu. Mau tidur, kan ringan, aku coba cuma ngomongin kutu, tapi itu bisa membangun hubungan yang bagus dengan anak-anak gitu. Dan kita tuh sering kadang bernostalgia gitu ya, kegilaan-kegilaan kita dulu ketika kecil. Bunda ya ketika kecil kan pernah tuh suatu hari Ibah apa namanya tuh dia ngoprek ini apa namanya itu solatip. Solatip itu dia tempelin ke kaki bapaknya, kan ada bulu-bulu kakinya ya. Kalau ditempelin solatip kan ketika dicabut kan pasti ngikut tuh. Gitu. Wah, ayahnya sakit gitu ya, tapi sambil ketawa-ketawa. Anaknya malah seneng lihat anak bapaknya kayak gitu. Terus saya cerita, Bunda pernah loh nyabut itu, nyabut bulu betisnya Aki. Nah, Bunda lagi ngapain? Kata saya tuh. Kita lagi tidur, kan saya tuh anak tunggal ya. Jadi tidur tuh kadang-kadang suka di depan TV gitu ya sama orang tua ngampar gitu. Nah, bapak saya tuh kan tukang ngorok, sementara kuping saya tuh sensitif gitu. Jadi kalau bapak saya udah mulai, kalau bapak saya udah tidur duluan, saya belum tidur, pasti saya yang susah tidur karena udah denger ngorok duluan kan. Nah, saya suka ngebangunin tuh. Saya cerita ke anak-anak, saya bangunin si Aki. Akinya nggak bangun-bangun. Akhirnya sama Bunda dicabut bulu betisnya, terus Akinya langsung bangun dan marah besar. gitu. Saya dimarahin, anak-anak saya pada ketawa, ih bunda, ih katanya gitu. Padahal cuma ngurusin bulu betis gitu. Tapi itu bisa membangun hubungan. Komunikasi yang enak akan terbangun dari situ. Jangan jaim kalau di depan anak-anak. Saya dulu diajarin sama ibu saya bagaimana caranya supaya dekat sama anak-anak. Salah satunya adalah semakin gila kita, gila dalam tanda kutip ya, maksudnya semakin kocak kita, anak-anak tuh makin seneng. Dan ini dipelajari sama pencuri-pencuri anak gitu ya, sedihnya itu ya dimanfaatkan. Nah dulu ibu saya ngajarinnya begitu. Kalau ngomong sama anak-anak harus sejajar. Kita lebih tinggi, bukan anak-anak yang harus gini, kita yang nunduk. Gitu. Kalau ngomong sama anak-anak dirangkul. Anak itu tahu mana orang yang tulus, mana yang enggak. Itu ibu saya dulu ngajarin, walaupun saya anak tunggal, dari usia 4 tahun saya udah dibiasain tuh ngasuh anak-anak orang lain gitu. Nah, jadi saya belajar tuh teknik komunikasi di situ.
Nah, bangun itu supaya tercipta komunikasi yang efektif di situ. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mereduksi psychological barriers. Bagaimana kita mereduksi penghalang-penghalang secara psikologis. Contohnya apa? Malu, takut. Aduh, saya takut kalau ngobrol sama mama. Aduh, aduh. Banyak aduhnya. Nah, gimana cara mereduksinya? Salah satunya caranya adalah dengan membangun rapo tadi. Kalau kita sudah dekat, kalau kita sudah akrab, kita akan bercerita tentang apapun, gitu ya. Bahkan kita akan kangen, gitu ya. Saya waktu di Belanda itu kangen banget sama orang tua saya. Kalau hari Sabtu atau hari Minggu, pokoknya kalau weekend atau hari libur, gitu ya, itu tuh dari pagi itu saya udah manteng. Kan bedanya 6 jam ya. Kalau lagi musim panas bedanya 5 jam karena dimajuin sejam. Nah, itu tuh kalau misalnya di sini jam 10 berarti kan saya jam 4 pagi. Jadi saya tuh biasanya jam 4 itu udah standby tuh saya depan laptop. Pakai VoIP Wise waktu itu gitu ya. Kan belum zaman WA ya, internet juga belum secanggih sekarang kalau dulu ya. Jadi saya tuh udah manteng tuh dari jam 4. Itu kalau nelpon kadang-kadang 3 jam baru beres. Kan kalau di saya jam 4 di ibu saya gitu kan udah jam 10. Jam 10 itu mereka tuh udah di sawah. Gitu kadang-kadang kalau saya nelponnya jam 6 mereka lagi makan siang. Itu tuh suka cerita-cerita, kita lagi ngaliwet loh." Gitu ya. "Nih ada ikan asin nih, ada sambal." Segala diceritain. Mau nggak, nanti di SMS-in ya," kata bapak saya tuh suka bilang kayak gitu. "Nanti sambalnya di SMS-in," katanya gitu. Sekarang ke cucu-cucunya gitu kalau bapak saya bercanda. Aki lagi makan sate. Aa mau nggak sate? Aki lagi makan sate. Cucu-cucunya kan bilang, Aa mau, Imah mau. Ya udah nanti Aki kirim ya lewat SMS katanya gitu. Anak-anaknya ketawa. Terus kata cucu-cucunya, Aki mana bisa sate di SMS-in katanya gitu. Nah, itu ya salah satu cara untuk komunikasi yang efektif. Bangun keakraban itu. Jadi psychological barriers-nya itu bisa cair gitu. Jadi nggak akan ada lagi barrier di antara kita, nggak akan ada penghalang. Deket sih secara fisik, tapi secara psikologis jauh karena kita nggak berani, kita takut, kita khawatir gitu. Kalau masih ada itu susah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah avoid information overload. Kadang-kadang kita, lamun mama tahan budak, kalau kita lagi nasehatin atau kalau kita lagi ngomong, banyak banget. Apalagi kalau kita udah kesel kan, gitu ya, anak kita salah, kita kesel, kemudian kita ngasih tahu, ini tuh salah, bla 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 bla. Yang ada bukan mereka mencerna, yang ada mereka menutup kupingnya. Walaupun nggak kelihatan begini, tapi secara psikologis dia akan menyuruh kepada kupingnya, udah nggak usah dengerin. Iya sih, wajahnya depan kita, tapi kupingnya nggak dengerin kita ngomong. Jadi jangan memberikan informasi yang banyak, jadi akhirnya overload gitu, kelebihan beban gitu ya. Jadi kalau ngomong itu dilihat dulu. Makanya saya tuh sekarang gitu ya sama suami tuh kalau kita lagi benar-benar kesel, kita belajar untuk diam. Kita mendingan menghindar gitu ya. Nanti kalau kita sudah tenang, anak-anak sudah senang gitu ya, kita sudah enak lagi, sudah cair lagi tuh suasana, baru kita bicara. Kayak tadi pagi tuh saya peluk Ibah gitu ya, kan dia masuk jam 9, kalau kakaknya jam setengah 8 udah di sekolah, jam 7 udah berangkat ya. Nah, saya bilang, saya ngobrol sambil dipeluk, dianya sambil meluk nyender ke sini gitu ya. Saya baru bicara tuh gitu ya ke dia. Nah, itu akan lebih efektif ketimbang kita lagi marah, kita ngeluarin banyak kata-kata dan sayangnya nggak ada yang nyangkut di anak-anak kita. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah use of simple language, gitu ya. Gunakan bahasa yang simple. Nah, ini harus dibedakan ya, ngomong sama anak kecil kayak gimana, ngomong sama remaja kayak gimana, ngomong sama remaja dewasa muda gitu ya, anak-anak kita yang sudah dewasa muda itu harus dibedakan. Jangan disamain, ngobrol ke anak kecil disamain dengan yang dewasa, nggak akan efektif gitu. Nah,
Komunikasi ini berlaku untuk semua jenis anak, tapi bahasanya harus yang sesuai dengan intelektualitasnya. Kalau anak kita masih SD, jangan pakai bahasa mahasiswa, nggak akan sampai. Kalau anak kita mahasiswa, jangan pakai bahasa anak TK. Kenapa? Mereka akan merasa dilecehkan. Iya, akan udah gede kok mama ngomongnya begitu, kayak ngomong ke anak TK. Ih, nah nanti paling diprotes sama anaknya begitu. Gitu ya. Nah, kemudian adalah komunikasi dua arah. Jangan kita wek gitu ya, ngomong banyak tapi kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang lain. Kemudian informasi itu harus berjalan, mengalir gitu ya. Enggak terputus gitu ya. Kalau komunikasi itu usahakan beresin gitu ya, selesaikan. Jangan menggantung, tidak mengalir gitu ya. Nanti bikin kita nggak utuh informasi yang kita ingin sampaikan maupun yang anak-anak kita dapat. Kemudian kita juga harus menerima feedback gitu ya. Kita harus open mind, kita harus membuka mindset kita. Jangan ada ego di antara kita ketika berkomunikasi. Jangan merasa kita orang tua, kita yang lebih tahu. Jangan merasa kita yang orang tua yang udah lebih dari anak-anak kita. Gitu ya. Pengalaman oke, kita lebih, tapi pengetahuan bisa jadi anak-anak kita juga sudah lebih duluan tahu dari kita. Maka open minded di sini gitu ya. Kita harus membuka mindset kita, jangan sampai blok. Jangan sampai ngeblok gitu ya. Oke, jam berapa sekarang ngomong-ngomong? Udah 21.12. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah berterima kasih. Ini yang kadang-kadang kita sulit juga untuk menyampaikan ke anak-anak kita. Apa susahnya kita berterima kasih atas apapun yang mereka lakukan. Baiknya anak kita, buruknya anak kita, sampaikan terima kasih kepada mereka. Baiknya mereka, kita sampaikan terima kasih karena ini juga ladang pahala buat kita. Buruknya mereka, kita pun berterima kasih karena ini ladang evaluasi buat kita. Kenapa? Karena anak itu cerminan orang tuanya. Gitu ya. Jadi jangan lupa berkomunikasi. Oke, kita percepat ya. Karena udah lebih 12. Nah, kemudian ini sudah teknis nih. Sangat-sangat teknis gitu ya. Kalau tadi ini berlaku untuk semuanya. Nah, kalau yang saran yang ini tidak berlaku untuk semuanya. Ini sudah kasuistik. Kalau misalnya lukanya itu biasa-biasa saja, harusnya dengan step-step yang tadi kita bahas sebelumnya itu sudah beres, sudah selesai. Tapi kalau lukanya benar-benar mendalam, apalagi sampai bikin trauma, maka sebaiknya mintalah gitu ya bantuan dari para ahli. Siapa? Bisa minta tolong ke ulama. Ulama itu ilmunya banyak, kebijaksanaannya juga bagus, ilmu adabnya juga adab dan ilmunya juga bagus. Gitu ya, mintalah saran kepada mereka. Apa yang harus kita perbaiki sebagai orang tua, kemudian apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Atau datanglah ke psikolog gitu ya. Kitanya juga konsultasi, anak-anaknya juga kita bawa atau ke psikiater atau ke konselor atau misalnya ke terapis-terapis lainnya gitu ya, orang-orang profesional yang memang kita bisa mintai bantuan gitu ya untuk mempermudah penyembuhan. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang akan memperlama bukan memperlama penyembuhan, memaintain proses penyembuhan gitu ya. Maksudnya kan tadi udah tuh kayak udah terbuka, kita udah mulai mau sembuh. Nah, kan untuk sembuh total itu kan harus dirawat juga kan, harus diperbaiki. Nah, supaya kita mudah untuk merawat, memperbaiki, maka kita harus punya inputan kan, harus punya knowledge kan tadi ya gitu ya, harus punya banyak pengetahuan, banyak ilmu. Nah, ilmu apa yang benar-benar harus kita utamakan adalah dua hal ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena itu dua pegangan yang akan menyelamatkan kita, nggak hanya di dunia tapi di akhirat. Bagaimana kita belajar sungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran? Kalau kita belum lancar baca, maka awali dengan baca. Kalau sudah bisa baca, maka perbaguslah bacaan. Setelah kita bagus bacaan, tahsinnya sudah bagus, maka mulailah menghafal. Walaupun itu dengan
berdarah-darah gitu ya. Kita jangan fokus, aduh saya kok nggak hafal-hafal, jangan fokus ke situ. Yang penting kita berupayanya. Ada nggak waktu yang kita luangkan untuk menghafal? Kemudian setelah menghafal, kita berusahalah untuk memahami isinya. Gitu. Kemudian hadis juga begitu. Gitu ya, cari ilmunya. Gitu ya, pelajari maknanya. Gitu. Jadi itu yang langkah berikutnya. Oke, ini yang terakhir. Karena tadi ya, untuk menekan ego, mengendalikan ego, kita butuh knowledge. Untuk apa namanya tuh, memperbaiki diri, kita juga butuh knowledge. Untuk apa namanya tuh, maintenance gitu ya, apa yang sudah kita lakukan, sesuatu yang sudah baik, supaya akan bertambah menjadi lebih baik, kita pun butuh ilmu. Maka belajarlah sepanjang hayat. Banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi orang tua itu jangan malu untuk belajar. Gitu ya. Apalagi malu ketika harus belajar sama-sama dengan anak. Hilangkan itu. Gitu ya. Begitupun seorang suami jangan malu belajar sama-sama dengan istrinya. Salah satu yang membuat saya makin sayang sama suami saya adalah beliau itu tidak malu belajar kepada siapapun, termasuk kepada istrinya dan juga anaknya. Gitu. Jadi ketika saya ngisi kajian kayak gini nih, suami saya mesti ikutan dengerin. Gitu. Bunda ngajar apa nih malam ini? Ini biasanya suami saya dengerin, dan abis saya ngajar biasanya kita ngobrol bareng, kita muhasabah. Iya ya. Dan kan saya bilang ya, saya ngisi kajian itu sebetulnya bukan untuk menceramai orang lain, bukan untuk orang lain. Sebenarnya ini untuk healing diri saya sendiri, keluarga saya sendiri juga, gitu. Karena pada hakikatnya saya sedang menampar diri saya. Apa nih yang belum, gitu ya? Apa nih yang masih jadi PR? Jadi begitu selesai kajian, biasanya saya sama suami itu ngobrol, gitu ya, ngobrol. Iya ya, kita tuh masih banyak. Nah, kita harus saling melengkapi, kita harus saling menasehati, gitu ya. Suami adalah imam kita, tapi bukan berarti dia tidak punya kesalahan. Mereka nggak punya kesalahan. Mereka juga manusia. Imam itu bukan berarti harus serba bisa, gitu. Karena seorang imam yang punya banyak ilmu pun belum tentu dia bisa menjadi qawam terbaik. Kalau apa? Yang pertama kita bahas, masih menguasai dirinya, yaitu apa? Ego. Ketika istrinya menasehati, dia nggak akan terima. Maka dulu ketika saya proses dengan suami saya, salah satu pertanyaan penting yang saya tanyakan kepada beliau adalah, ketika suatu saat kita berselisih, namanya rumah tangga kan pasti ada perselisihan. Apa yang mau didahulukan? Alhamdulillah suami saya jawab waktu itu, kalau saya karena sudah belajar ini ya, sudah belajar mana orang yang ngomong itu keluar dari hati, mana yang enggak. Jadi pas suami saya jawab itu saya dengerin. Respon pertama yang dia keluarin apa? Beliau menjawab dengan mantap, hukum Allah. Gitu. Kalau beliau jawab egonya atau apanya, udah saya tendang nggak jadi. Gitu. Tapi alhamdulillah beliau jawab hukum Allah. Nah, jadi ketika hukum Allah yang didahulukan, ketika kita dua-duanya sedang emosi, ketika ada yang sadar duluan kemudian mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis untuk mengingatkan, bahkan anak kita yang mengingatkan, kita akan langsung turun. Kadang-kadang kan saya juga suka kelepasan gitu sama suami saya. Kita berselisih depan anak-anak. Tiba-tiba siang berdua itu tuh mereka bilang, Bunda, Ayah, la taghdab walakal jannah. Aduh, kalau anak yang negur itu, wah rasanya di sini tuh yang tadinya wah sedang heboh-hebohnya langsung ces gitu ya. Aduh, ditegur sama anak sendiri gitu ya. Kayaknya lebih makjleb gitu ya kalau ditegur sama anak sendiri. Nah, kalau hukum Allah yang dikedepankan, kita akan mudah untuk luluh. Tapi kalau ego yang dikedepankan, ketika kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan apapun, kita akan mencari dalih. Gitu. Kita akan mencari dalih, kita akan mencari tandingan apa yang dikeluarkan oleh lawan kita. Nah, maka tadi untuk mengendalikan ego adalah ada plus belajar.
gitu ya. Jadi belajarlah sepanjang hayat. Demikianlah materi malam ini ya. Kita sudah banyak sekali yang kita bahas, tinggal 10 menit lagi. Mangga kalau ada yang mau didiskusikan ya. Untuk teknisnya kita diskusi aja lah. Mangga. Bisa disampaikan langsung atau bisa via chat juga ya. Ya, sambil nunggu yang bertanya. Pengalaman saya ketika saya healing untuk keluarga saya sendiri, ketika saya juga membantu, baik itu permasalahan mahasiswa ataupun ada keluarga yang datang ke rumah. Yang saya rasakan untuk menyembuhkan luka itu memang kita harus sembuh. Kita dua-duanya harus sembuh. Ibunya, bapaknya, itu harus sembuh. Karena kalau kita masih dihantui dengan luka-luka itu, terkadang gini, kita tuh udah berjanji ya, kita punya luka nih, ketika kita kecil, misalnya orang tua kita tuh giniin kita gini, bla 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 bla, dan menurut kita itu kurang baik. Kemudian kita berjanji tuh sama diri kita, pokoknya nanti kalau kita mau jadi orang tua, saya nggak akan melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Tapi begitu kita punya anak, dan kondisi kita sedang tidak sadar, bukan alam sadar yang berbicara, kita pun melakukan hal yang sama ke anak-anak kita. Itulah yang akan membuat lingkaran setan. Jadi kita sudah berjanji nggak akan melakukan itu, tapi gitu lagi, gitu lagi. Kenapa? Karena kitanya belum sembuh. Maka sembuhkan dulu diri kita, selesaikan diri kita. Gitu. Dan menyelesaikan luka diri sendiri itu berat. Sehingga di sini butuh yang namanya kesabaran. Butuh yang namanya kerjasama. Butuh yang namanya mentor. Butuh yang namanya guru-guru. Saya itu punya guru-guru, kalau artis itu kan bilangnya guru spiritual ya. Gitu ya. Saya juga punya guru-guru yang selalu saya datangi gitu ya, sama suami yang kita memang selalu bertanya. Beberapa hari yang lalu saya juga habis mendatangi guru saya. Gitu ya. Pertama untuk bertanya apakah langkah kita salah. Yang kedua untuk perbaikan, meminta nasihat dari guru-guru. Karena terkadang kalau kita sedang lelah, kondisi kita sedang kurang fit, apalagi kondisi kita sedang banyak urusan, sehingga kita sedikit stres di situ, maka kemungkinan yang akan berbicara adalah alam bawah sadar kita, bukan alam sadar kita. Nah, kalau isi alam bawah sadar kita itu yang buruk-buruk, maka yang keluar ya itu juga. Jadi memang butuh upaya yang keras gitu ya untuk sembuh, menyembuhkan anak-anak, menyembuhkan diri kita gitu ya. Oke, sudah ada pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ilmunya luar biasa dan bermanfaat. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah ya. Allah yang memberikan ilmu itu kepada kita. Jazakillah khairan kasiran wa iyaki. Mau bertanya teh, apa teh tanda kita sudah sembuh dari luka pengasuhan? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Apa indikator kita kita sembuh dari luka pengasuhan itu? Pertama, indikator yang paling mudah ketika kita menceritakan luka-luka itu, kejadian-kejadian yang bikin kita terluka, kita sudah datar, kita sudah netral. Tidak ada emosi yang menyertai ketika kita menceritakan itu. Itu pertama. Misalnya,
lukanya itu kita diabaikan. Misal, kita diabaikan oleh orang tua. Saya pernah gitu ya, ada temen yang ngajak ngobrol gitu ya, beliau ada masalah gitu ya. Beliau ini orang pinter, bukan orang pinter dukun ya, memang pinter, jenius gitu orangnya. Gitu ya, prestasi akademiknya bagus. Tetangga-tetangga itu selalu memuji. Wah, hebat gitu ya, anak baik, anak solih. Tetangganya, tapi ibunya sendiri itu tidak pernah mengapresiasi. Malah ibunya itu selalu mentarget yang lebih lagi, mentarget yang lebih lagi. Jadi seakan-akan prestasi-prestasi yang teman saya dapatkan ini nggak ada artinya di depan ibunya, gitu. Jadi orang lain tuh sudah merasa bangga, ibunya enggak, gitu. Jadi selalu merasa kurang. Kamu tuh harusnya begini, kamu tuh. Jadi selalu kurang di mata ibunya. Akhirnya teman saya ini merasa terbebani. Akhirnya ada tuh luka di dalam dirinya. Nah, ketika beliau menceritakan itu kepada saya, kalau orang itu sudah sembuh dari luka itu, maka dia akan biasa-biasa saja. Bahkan cenderung kita ketawa-ketawa. Dulu ya, gitu ya. Kan kadang kan kita suka cerita ya, cerita kejadian-kejadian. Saya waktu kecelakaan yang sampai tangan saya patah. Waktu saya masih trauma cerita itu, saya masih ingat gitu ya kejadian itu dengan jelas. Saya masih ada nangis-nangisnya gitu ya, masih ada sedih-sedihnya. Tapi ketika itu sudah rilis, saya sudah sembuh, traumanya sudah sembuh, saya malah ketawa-ketawa. Itu ya bayangin ya coba. Itu di kaos kaki saya itu bulu gogok semua itu gitu ya. Dia ketawa-ketawa. Padahal waktu itu mah borok gitu ya, pengen ketawa. Nah, kalau kita sudah datar, bahkan kita sudah bahagia dalam artian bukan bahagia yang dibahagia-bahagiakan, maksudnya pura-pura bahagia, gitu ya. Tapi memang kita sudah rilis, gitu ya, kita sudah menerima itu semuanya, gitu ya. Berarti kita sudah sembuh. Tapi kalau kita pas cerita masih ada air mata, di badan itu masih merinding, kadang-kadang emosi masih mendidih, atau kita masih sering narik nafas atau nahan nafas ketika cerita itu. Terus begitu udah selesai cerita tuh, tapi nafasnya itu kayak ketahan gitu, nggak sampai ya, aduh jadi batuk. Nah, berarti kita belum rilis. Bentar, izin minum dulu. Gara-gara narik nafas, kekencengan. Kalau kita masih bereaksi seperti itu, berarti kita belum rilis, belum sembuh. Apalagi kalau sampai masih nangis-nangis, masih emosi. Atau selama cerita itu tangan kita masih begini nih, mengepal. Makanya saya biasanya kalau konseling itu pengennya ketemu. Gitu. Karena saya bisa melihat semua gesturnya. Gitu ya, ketika beliau menceritakan itu tuh wajahnya gimana, raut mukanya seperti apa. Karena bagi konselor itu tuh sangat berarti. Walaupun hanya ada air mata setitik, itu pun berarti. Gitu. Kenapa? Saya bisa melihat sekuat apa luka yang ada di dalam dirinya. Nah, tapi kalau sekarang kan kita terhambat jarak, terhambat waktu, ya kadang-kadang ya udahlah untuk mengawali kita online ngobrol gitu ya. Walaupun saya sendiri nggak puas gitu ya, karena yang namanya ngobrol kan cuma wajahnya doang yang kelihatan. Saya nggak lihat tangannya apakah masih mengepal ataukah tangannya itu masih dingin gitu ya, atau di sini masih gini-gini gitu ya. Nah, itu salah satu indikatornya. Kalau masih begitu berarti kita belum rilis, kita belum sembuh. Gitu. Masih ada emosi yang tertahan di situ. Yang kedua, indikatornya kalau kita masih punya banyak luka pengasuhan, biasanya kualitas tidur kita itu terganggu.
kualitas dan kuantitas ya. Kalau kuantitas berarti kan ke jamnya ya, jam tidurnya. Kadang-kadang kita susah gitu ya, bahkan sampai schedule tidurnya itu terganggu. Misalnya kita baru bisa tidur di atas jam 12 misalnya. Atau bahkan jam 2 baru bisa tidur. Atau kalaupun tidur cepat, tapi cepat juga bangunnya dan nggak bisa tidur lagi. Itu kuantitas ya, itu terkait dengan jam, terkait dengan banyaknya tidurnya gitu. Nah, atau bisa jadi tidur terus, yang harusnya bangun dia tidur gitu. Nah, itu pun mental kita lagi terganggu itu kalau tidur terus, lemas terus badannya. Bahkan kalau sudah sampai burnout, sudah sangat kelelahan, sudah sangat kalau orang Belanda bilang mah ik ben kapot gitu ya. Jadi udah lelahnya teh udah lelah banget gitu. Gitu ya. Kesibukan yang sangat sibuk akhirnya sampai kita lelah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah burn out gitu ya. Nah, itu juga gangguan mental. Berarti ada sesuatu tuh dalam diri kita. Gitu. Jadi bisa kurang tidur, susah tidur, atau malah kita tidur terus. Nah, kemudian kualitasnya, kalau tidur yang berkualitas itu kalau kita tidur itu tanpa mimpi. Kalau kita tidur sering mimpi, mimpinya tapi indah, sedikit tidak berkualitas karena harusnya tidak mimpi. Itu tidur yang benar-benar sehat itu, yang tidur nggak mimpi tuh, gitu. Dan bangun tidur tuh segar, benar-benar segar. Gitu ya, kayak kita pulas gitu. Kayaknya lama padahal cuma 5 menit tidurnya teh, tapi itulah tidur yang berkualitas. Nah, kalau misalnya kita tidurnya masih mimpi, apalagi mimpinya mimpi buruk, apalagi mimpi buruknya setiap malam, udah gitu teh bersambung gitu ya. Kadang-kadang kan gitu ya, mimpi buruk. Kita tuh udah bangun gitu ya, karena kaget kan biasanya kalau mimpi buruk tuh kalau bangun tuh kaget dan capek gitu ya. Nah, udah gitu kita berusaha tidur lagi, begitu tidur, mimpi itu lagi, bersambung lagi. Berarti itu udah berat banget. Secepatnya hubungi tadi ya, minta bantuan, mau ke ustadz, kemudian ke psikolog, ke psikiater, ke konselor, ya silahkan gitu ya, hubungi mereka gitu ya. Jangan disimpan sendiri. Nah, banyaknya yang bermasalah dan semakin berat masalahnya adalah ketika tahu kita sedang bermasalah dan kita mengasingkan diri dari keramaian. Ramai sih di rumah, tapi kita mengasingkan diri dari keramaian itu. Dan kita apalagi sudah sampai merasa diri kita sendiri, kita ditinggalkan, nggak ada orang yang mau deketin kita, nggak ada orang yang mau bareng-bareng sama kita. Udah. Itu biasanya yang akan mendorong kita ke depresi yang lebih berat. Gitu. Jadi seperti itu ya, Neng Ayu. Untuk pertanyaan yang tadi. Jadi indikatornya tadi. Jadi kalau sudah sembuh berarti kita tidur tanpa mimpi itu sudah sembuh banget. Atau ketika bercerita kita udah netral, kita udah nggak kesel-kesel gitu. Kalau masih ada itu berarti kita belum sembuh. Oke, pertanyaan yang kedua, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah 2134. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya kalau ke anak suka nggak enak canggung, apalagi ke anak yang baru balik? Gimana caranya biar bisa, biar biasa? Apakah ada batasan dengan anak yang sudah remaja? Kecanggungan ini bisa karena berbagai faktor. Yang pertama, karena memang kita sendiri ada masalah komunikasi. Masalah komunikasi itu terjadi karena pertama, bisa jadi kita kurang rapo tadi, kurang membina hubungan harmonis, kurang membina keakraban. Itu yang pertama. Yang kedua, kecanggungan komunikasi itu bisa jadi karena kita nggak tahu caranya komunikasi itu kayak gimana. Dan ini banyak sekali. Kasus-kasus yang saya hadapi itu banyak sekali.
kebuntuan komunikasi di keluarga. Dan ini akibatnya fatal. Gitu ya. Ini akibatnya fatal. Gitu. Jadi bahkan ada yang sampai sama orang tua itu ya seperlunya. Saya pernah menangani kasus gitu ya. Jadi orang tuanya cerita, kebetulan kasus ini sampai ke saya dari orang tuanya dulu, sebelum saya ketemu anaknya. Nah, orang tuanya tuh cerita, si anak ini tuh sulit banget berkomunikasi. Ketika di rumah, dia tuh jarang banget ngobrol sama orang tuanya. Jadi dia kalau di rumah itu masuk ke kamarnya, di kamar udah asik dengan dunianya sendiri. Dia di depan laptopnya, gitu ya, dia bikin animasi, gitu dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi kalau ketemu itu paling Kak makan, nah baru keluar. Atau kalau butuh duit, baru keluar. Nah, pas saya ada kesempatan untuk konseling langsung dengan anaknya, saya tanya, kamu kalau di rumah suka ngobrol nggak sama papa sama mama? Enggak, Bu. Kenapa? Saya bilang, habisnya aku suka bingung mau ngomong apa. Terus pernah diskusi, terus nggak nyambung. Gitu dia bilang. Oh gitu. Nah akhirnya saya bilang, kamu kesukaannya apa? Oh, dia cerita kesukaannya gini-gini, bla 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 bla. Gitu. Terus kita diskusi banyak banget sampai dia kan senang dengan sejarah ya. Sampai kita bicara sejarah dari Rasulullah itu sampai keruntuhan Turki Utsmani, sampai kita bicara Jerman Barat dan Jerman Timur, kita bicara tentang keruntuhan Uni Soviet. Coba, itu kan bukan topik yang mudah, tapi dia bercerita banyak. Saya bilang, kamu bilang tadi bingung mau ngobrol sama apa, sama papa, sama mama. Tadi kamu cerita banyak sama saya, kita ngobrol banyak. Iya Bu, nggak tahu kenapa ngobrol sama ibu mah. Saya bisa ngobrol banyak ya, kata dia gitu. Habis kalau sama papa itu suka nggak nyambung Bu kalau ngobrol, katanya gitu. Gitu dia bilang. Nah, walaupun memang selama komunikasi itu saya bingung dia ngomong apa. Karena dari susunan SPOK-nya gitu ya. SPOK-nya itu kacau. Sampai saya ketika diskusi sama dia, ngobrol sama dia, itu saya harus konfirmasi beberapa kali apa yang saya tangkap. Saya bilang, yang kamu maksud tuh ini bukan. Tadi sih nangkapnya gitu. Iya Bu, maksudnya gitu. Nah, terus saya benerin tuh. Yang benernya, oh maksud kamu tuh ini. Nah, saya keluarkan tuh kalimat yang benernya tuh kayak gimana. Nah, itu terjadi setelah kita ngobrol banyak gitu ya. Dapatlah diagnosanya. Ternyata si anak ini kan kasus yang sampai ke saya tuh bullying. Dia dapat bullying parah. Yang paling parah itu waktu dia SMP sampai ngeblank. Jadi ada bagian otak yang keganggu. Jadi dia sering pingsan tiba-tiba. Di kampus tuh sering begitu. Jadi kasus itu sampai dari wali kelas yang waktu itu dosen walinya sama orang tuanya yang ketemu dengan saya waktu itu. Nah, pas saya ngobrol, saya gali, ternyata tahulah gitu ya. Penyebab paling utama adalah 3 life skill dasar itu belum dimiliki oleh anak ini. Yaitu apa? Kemampuan komunikasi, kemampuan sosialisasi, dan kemampuan adaptasi. Nah, kalau kita sudah dapat nih akar masalahnya di mana, ya mau nggak mau coaching kalau kayak gitu. Ya udah berarti harus dibimbing tuh. Diajarin gimana caranya mengawali komunikasi, gimana caranya ketika kita mau bersosialisasi, bagaimana caranya ketika kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Karena nggak selamanya kita tinggal di lingkungan yang sama dengan tempat tinggal kita. Tidak selamanya kita bertemu dengan lingkungan yang nyaman buat kita. Kadang-kadang kita ketemu dengan lingkungan-lingkungan yang nggak nyaman. Nah, gimana caranya supaya kita bisa beradaptasi di situ? Nah, anak ini tiga-tiganya rendah. Akhirnya ya itulah yang membuat dia dibully akhirnya. Ya udah, gitu. Terus saya bilang,
biasanya ya, anak-anak yang nggak suka ngobrol, saya bilang, biasanya tulisannya bagus loh, saya bilang. Terus dia bilang kayak gini, dia senyum-senyum gitu. Iya Bu, dulu teman saya suka bikinin novel. Wah, keren dong, saya bilang. Boleh nggak saya lihat kalau masih ada novelnya? Boleh nggak saya lihat? Ibu boleh banget, nanti aku bawain ya novelnya. Nah, belum waktunya ketemuan tuh, belum jadwalnya untuk konseling lagi. Dia udah nge-WA ke saya, udah ngirim line. Kalau anak-anak mahasiswa kan ngirimnya line. Nah, terus dia nge-line ke saya, Bu, Ibu lagi ada waktu kosong nggak? Aku mau ngasih novelnya, kata dia gitu. Oh boleh, sini, kamu datang aja ke ruangan saya. Ini dia datang tuh ke ruangan saya. Dia bawa tulisannya dia. Novelnya itu tentang seorang profesor muda yang dia punya proyeknya proyek luar angkasa. Ketika saya baca, Masya Allah, saya nggak nyangka kalau dia yang nulis. Itu keren banget ceritanya itu. Gitu ya, bagus banget ceritanya. Saya tuh nggak akan nyangka kalau dia yang nulis gitu. Karena saya tahu dia punya keterbatasan verbal kan, komunikasi verbalnya terbatas dia. Tapi tulisannya keren banget. Akhirnya saya bilang, saya ngelain lagi kan. Ibu udah baca loh sebagian novelnya. Terus dia bilang kayak gini, Ibu gimana menurut Ibu? Ih bagus novelnya. Ibu nggak nyangka loh kamu yang bikin. Iya Bu, dulu teman saya suka minta dibikinin novel, kata dia. Oke, kalau gitu nanti pas jadwal kita ketemu kita bahas novel kamu ya. Iya Bu, wah dia udah semangat banget tuh ketemu sama saya. Nah akhirnya saya bilang untuk merangsang dia supaya mau belajar komunikasi verbal, akhirnya saya bilang kayak gini. Kamu kan tulisannya bagus nih. Biasanya gitu, kalau tulisan bagus kamu kirim ke penerbit itu biasanya ya pasti diterbitin dan bisa jadi ini bestseller. Kalau novelnya bagus itu kadang-kadang kalau yang bestseller gitu itu suka ada yang milemin, kata saya, suka jadiin film. Nah, biasanya itu tuh suka di wawancara tuh di mana-mana. Saya bilang, kamu tahu Andrea Hirata nggak? Saya bilang gitu. Oh iya Bu, tahu banget. Nah, Andrea Hirata, kamu tahu kan ketika novelnya itu booming, kemudian difilmin, terus filmnya itu wah laku keras, wah Andrea Hirata itu diundang di mana-mana. Saya bilang, siapa tahu kamu juga jadi Andrea Hirata yang berikutnya. Saya bilang begitu. Dia semangat banget tuh, matanya berbinar-binar, dia semangat banget. Terus saya bilang kayak gini, kalau nanti kamu dipanggil, kalau komunikasi lisan kamu masih terbatas, saya khawatir orang nggak ngerti apa yang kamu bicarakan, padahal tulisan kamu bagus banget. Saya bilang, alangkah lebih bagusnya kalau komunikasi lisan kamu itu sebanding dengan komunikasi lisan kamu. Kamu bagus gitu ya untuk komunikasi tulisan dan kamu juga terampil dalam komunikasi lisan. Terus dia mikir, iya juga ya, benar juga yang dibilangin sama ibu. Nah, gimana menurut kamu? Dia bilang, iya Bu, saya mau Bu belajar yang kayak gitu. Oke, kalau kamu udah mau, berarti mulai hari ini kamu siap di coaching ya, kita belajar ya, bagaimana teknik komunikasi. Terus dia bilang kayak gini, iya Bu. Oh, dari situ dia semangat. Gitu. Jadi kadang-kadang yang membuat kita sulit komunikasi itu karena kita belum tahu caranya mengawali komunikasi itu kayak gimana. Gitu. Kita belum tahu yang akan kita komunikasikan itu apa. Jadi pertama kalau kita bicara komunikasi itu bicara pendahuluan gitu ya. Pendahuluan komunikasinya tuh kayak gimana. Kadang-kadang kita suka bingung. Aduh gimana ya cara mengawali. Kalau saya kan kadang-kadang orangnya SKSD ya, so kenal so dekat gitu ya. Sampai teman saya tuh bilang kayak gini. Dulu pernah pas kita ketemu pertama kali, dia bilang teman saya tuh bilang kayak gini. Tahu nggak aku tuh udah terkesan sama kamu dari pertemuan pertama. Waktu kita habis tes CPNS katanya. Kamu ajak saya berkeliling, setiap orang itu kamu sapa dan kamu kenal gitu. Sampai saya dalam hati, ini orang yang punya polban nih, kata teman saya bilang kayak gitu. Nah, dari mana saya bisa begitu? Karena saya diajarin orang tua saya waktu saya kecil. Jadi bapak saya tuh suka kalau saya nggak tahu sesuatu nih, saya kan orangnya comel ya, banyak tanya gitu orangnya tuh, gitu ya.
Dari kecil itu, kadang-kadang ibu saya tuh suka kesel, "Ih, kamu tuh anak kecil banyak nanya," gitu. Tapi kalau bapak saya ya berusaha dijawab. Kalau beliau nggak bisa nih, beliau bilang kayak gini, "Nanti kita tanya ya ke bapak ini," gitu ya. Biasanya ke Bapak Uwu. Bapak Uwu itu bapak angkat saya ya. Ke Bapak Uwu kita tanya. Nah, kenapa nanyanya ke Bapak Uwu? Karena beliau itu pengetahuannya yang paling banyak di antara kita, karena beliau itu dulunya guru, gitu ya. Guru, kemudian jadi kepala sekolah, jadi pengawas, kemudian jadi lurah di kampung kami. Jadi bapak saya tuh selalu, "Yuk tanya ke Bapak Uwu." Kadang-kadang kan anak kecil suka, "Ih, malu ih, ih era ih kumaha." Kan jeung bapak, gitu ya. Nah, tapi bapak saya tuh walaupun menyertai saya, ketika saya berkomunikasi ya dibiarin sendiri. Tapi bapak saya ngasih tahu briefing dulu. Nih caranya kamu kalau mau ngobrol sama orang. Pertama greetings kalau bahasa resminya ya. Kalau zaman dulu bukan greetings, pokoknya kudu hormat, salim heula gitu ya. Salim dulu. Kemudian ucapkan salam setelah suntangan, ucapkan salam. Terus tanya kabar, itu mah standar banget. Nah, setelah enak, baru tuh kamu nanya-nanya, kamu mau nanya apa? Nah, udah kalau udah kayak gitu, ditinggalin tuh sama bapak saya. Nah, saya pun ke anak saya begitu. Kadang-kadang kita ke pasar nih, ada tukang apa, menarik tuh buat mereka. Bunda itu apa? Ibah kan terus gaduh mulut. Biasa nyarios, Ibu kan sudah punya mulut, bisa ngomong, tanya dong sendiri. Tapi Ibah malu. Saya tuh suka bercanda kalau sama anak-anak, kalau mereka bilang malu, bilang bingung, saya suka bercanda kayak gini, ngacung di tengah jalan. Tahu ngacung? Angkat tangan di tengah jalan, gitu. Nanti kan orang nanya, "Neng, kenapa ngacung?" Saya bingung, saya nggak tahu caranya komunikasi, pasti dijelasin kata saya tuh gitu. Jadi anak-anak tuh suka, kan saya tuh seneng bercanda ya. Jadi kalau di rumah tuh gitu, ih, Aanya tapi bingung. Kan Bunda bilang kalau bingung ngacung di tengah jalan. Kayak kan anu naras, jang kunaon ngacung, abdi teh teu ngartos. Nah, bilang pasti ada yang ngasih tahu, saya bilang gitu. Nah, itu maksudnya ya jangan kalau bingung, kalau susah itu jangan diem gitu. Cari tahu gitu. Nah, orang tua di sini perannya penting. Itu makanya kita harus memutus rantai kalau kita sulit komunikasi, putuslah di kita gitu. Jangan sampai kita ke anak kita pun masih sulit. Cukuplah di kita. Berarti kita yang harus belajar lebih banyak gitu. Nah, akhirnya kita harus belajar gitu gimana caranya mengawali komunikasi. Kemudian untuk membuat akrab, supaya kita cepat mudah, kita harus tahu tuh kondisi anak-anak kecil kayak gimana, kondisi anak SD kayak gimana, kondisi anak balik kayak gimana, pasca balik kayak gimana, kemudian pos balik kayak gimana gitu. Pos dengan pasca kan sama ya. Nah, kemudian apa yang sedang ngetren di tengah mereka, apa yang kira-kira menarik topik buat mereka, itu bisa jadi entry point. Jadi titik masuknya tuh lewat situ, gitu, untuk mengawali komunikasi yang enak. Nah, setelah kita komunikasi yang enak, jangan lupa feedback. Tanya, ngerti nggak atau menarik nggak apa yang kita bicarakan. Gitu. Kalau saya sama suami biasanya sekarang ngartos deh, ngartos, cobi, Bunda tadi nyaraos naon. Nah, kalau mereka sudah bisa menjelaskan, gitu ya, bla 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 bla, sesuai dengan, atau kalaupun nggak menjelaskan sesuai dengan apa yang kita bicarakan, tapi mereka sudah bisa menangkap pesan yang ingin kita berikan kepada mereka, berarti komunikasi kita berhasil di situ. Nah, kadang-kadang kita tuh ketika komunikasi jarang minta feedback. Gitu. Kalau saya biasanya minta feedback secara lisan atau nulis gitu, atau mereka suruh gambar. Gitu. Kalau mereka gambarnya masih menakutkan gitu ya, sieun sama kita kan gambar juga bisa menceritakan kondisi psikologis seseorang ya. Gitu ya. Nah, berarti ada yang salah nih dalam diri kita. Gitu. Jadi bisa jadi kita apa namanya tuh canggung itu bisa jadi karena itu. Nah, bisa juga karena memang secara psikologis anak-anak yang baru balik, mereka kan baru berpindah dari satu fase kehidupan mereka ke fase berikutnya.
Dan biasanya mereka masih adaptasi dengan dirinya. Kayak kita lah, emak-emak yang hamil pertama. Kita yang tadinya nggak pernah hamil, kemudian hamil, kan hormon-hormon kita berubah. Ketika perubahan hormon, kita juga butuh kondisi untuk memahami diri kita kan, gitu ya. Sampai kita akhirnya bisa nyaman dengan diri kita. Nah, anak-anak yang baru balik juga begitu. Mereka sedang menyelami dirinya. Gitu. Maka dalam kondisi itu kita jangan terlalu banyak menekan mereka gitu ya, berikan mereka ruang, tapi bukan berarti dilepas. Jangan. Itu karena kalau dilepas sama sekali bisa jadi, apalagi kalau dasarnya kita kurang kuat sama mereka. Gitu, jangan dilepas. Tapi bukan berarti akhirnya kalau kata orang Sunda mah dikekepan gitu, naon dikekepan, dipeluk gitu ya, dikekang gitu. Nah, itu lebih tepatnya gitu ya. Jangan sampai kita benar-benar mengekang, enggak begitu gitu. Nah, kalau bicara komunikasi ini habis waktu kita ya. Intinya seperti itu. Kita pertama evaluasi dari sisi kemampuan komunikasi kita, yang kedua pahami psikologis anak, yang ketiga cari tahu gitu ya. Karena anak-anak sekarang tuh beda dengan kita ya. Gitu ya, mereka digital native, sementara kita digital imigran. Kita orang-orang yang penduduk imigran gitu ya. Kita bukan penduduk asli digital. Karena kita tipe-tipe analog gitu ya, yang kalau nonton TV masih diputar-putar gitu ya ketika cari channel. Kalau anak-anak kita kalau nonton TV sudah cetrek gitu ya. Nah, itu berarti kita udah beda zaman gitu ya. Nah, beda zaman itu beda karakter. Nah, ini yang harus kita pelajari. Di kajian-kajian yang sebelumnya itu sudah pernah kita bahas bagaimana komunikasi dengan anak generasi Z, kemudian dengan generasi-generasi yang lain gitu ya. Itu salah satunya pernah kita bahas. Jadi silakan dicek saja di YouTube-nya ya, di rekamannya. Ya, punten sudah 21.53. Sepertinya kita akhiri dulu saja kajiannya. Mohon maaf sudah lebih dari akad 21.30. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menyembuhkan luka kita, juga memudahkan kita untuk memperbaiki hubungan dengan anak-anak kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar menghamba kepadanya, yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yang semoga kita juga semakin menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya rekamannya. Oke, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Mbak Enda.